Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال أيضا في آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. وقال أيضا كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك لك. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah sampai dengan detik ini kita masih diberi oleh Allah nikmat iman. Dengan iman inilah kita hidup siap dengan kenikmatan, siap juga dengan ujian. Ketika Allah menganugerahkan kenikmatan, kita bersyukur dan sebisa mungkin berbagi dengan yang lain. Maka hal demikian, jika itu yang dilakukan, la azidannakum, Allah menjanjikan akan menambahkan nikmat dalam bentuk apa saja. Bahkan kelak nanti di surga ada pintu surga namanya Baitul Hamdi. Ketika ditanya oleh sahabat ya Rasul, liman hadza? Untuk siapa? Lihamidin wa lihamidat. Untuk orang yang senantiasa memuji Allah, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, walaupun yang dia terima bukan kenikmatan, tetapi adalah ujian. Dia tetap memuji Allah. Yang kedua, kita bersyukur alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Betapa sekarang sehat itu mahal, ratusan ribu, bahkan di dunia ini puluhan juta ya. Orang diuji oleh Allah dengan sebuah virus yang entah wujudnya seperti apa dia seperti rengginang atau seperti apa, itu nggak tahu ya. Tapi yang jelas faktanya 80 juta lebih orang menderita, sudah 20 ribuan yang wafat gara-gara si virus itu. Dan orang suka nanya begini, sebenarnya yang kena itu siapa sih? Kalau memang karena urusan kebersihan, harusnya negara-negara Eropa yang bersih nggak kena. Buktinya mereka paling banyak.
Kalau karena misalnya mereka kurang olahraga, para atlet banyak yang kena. Kalau karena misalnya nggak ngerti kesehatan, 200 lebih dokter meninggal. Jadi memang ini adalah mysterious problem dalam bahasa agama. Ini adalah ujian Allah. Ya. Maka siapapun yang diuji oleh Allah dengan ujian itu, kalau dia seorang beriman, maka dia akan mengucapkan istirja. Inna, sesungguhnya, lillah, segalanya semuanya milik dan punya Allah. Wa inna, dan sesungguhnya, ilaihi, hanya kepadanya, raji'un, kita kembalikan urusan itu. Yang ketiga, kita bersyukur alhamdulillah sore ini cuacanya cukup mendung ya. Tadi juga saya mau kesini rada-rada bingung. Ini ilok ada orang yang datang. Ternyata benar begitu saya ngelongok belum ada orang. Tapi alhamdulillah ini 4 orang ya. Nanti insyaallah nyusul yang lain dan mudah-mudahan hadir juga para malaikat-malaikat. Amin. Ya. Jadi sore ini kita diizinkan Allah untuk talabul ilmi, mencari ilmu Allah. Tadi hadis yang saya baca, mencari atau menuntut ilmu itu wanita. Di hadis yang lain disebutkan, man, siapa orang kharaja yang keluar fi talabil ilmi, lalu hadir di majelis ilmu seperti ini, fahuwa, maka dia fisabilillah, di mata Allah sedang berjihad, hatta yarji, sampai nanti selesai dan pulang. Jadi kelihatannya sih nggak dapat apa-apa, tapi Allah sudah mencatatkan dengan sempurna kita mendapatkan pahala jihad. Itu mahal, lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Ibu yang Allah muliakan, sore ini mohon izin kita akan bicara tentang hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, min simatil sa'ati isna asyar. Ada tanda-tanda datangnya hari kiamat. Setidaknya disebutkan ada 12. Ada 12. Sebelum bicara yang 12 ini, pertanyaan saya, kira-kira kiamat datang apa enggak entar? Kapan? Yang pasti hari Jumat. Kata Nabi, tidaklah datang kiamat itu kecuali di hari Jumat. Ini minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Tapi Jumat kapannya nggak ada yang tahu. Bahkan Nabi pun tidak tahu. Tapi pasti akan datang. Nah, datangnya dia itu diawali dengan tanda-tandanya dulu, ciri-cirinya dulu. Kira ciri-ciri ya sebelum datangnya kiamat itu, yang pertama, yataqarrabuz zaman, waktu cepat berlalu. Ini tanda-tanda akhir zaman. Nggak nyangka sekarang sudah tahun 2021. Saya juga merenung, ya Allah, saya sudah kepala 5 ini umurnya. Perasaan waktu saya SD masih ingat. Benar Bu,
Saya dulu SD temannya si Oi, si Kemet, kalau berangkat sekolah suka nyamper, disamper. Guru-gurunya juga masih ingat waktu SD, tahun 70-an berarti ya. Neng 70-an belum ada ya. Kalau masakan mah belum dibikin ya. Bahkan saya masih sampai sekarang ingat betul waktu di Jewer sama guru matematika. Namanya Bu Khadijah. Orangnya masih ada kayak udah tua banget. Jadi cepat. Tiba-tiba sekarang sudah 2021 dari tahun 70-an. Saya mau nanya nih, puasa berapa hari lagi? Perasaan baru kemarin terawih di sini ya. Udah mau puasa. Ibu putranya ada yang udah nikah belum? Ibu. Anaknya ada yang udah menikah belum? Atau saya mau nanya, masih ingat nggak tuh yang nikah itu waktu dia bayi? Masih kebayang nggak? Ingat tuh. Neng, emaknya ini, emak kamu. Bukan emak yang lahirin ya, kamu. Coba tanya emak, emak masih ingat nggak waktu Neng lahir gitu? Pasti dia nih. Ingat lu. Jadi jemaah yang saya muliakan, cepat sekali waktu itu. Ini hari Minggu nih, ntar tiba-tiba Minggu lagi. Ini memang tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, yuqbadul ilman. Ilmu diangkat oleh Allah. Maksudnya ilmu syariah ya. Caranya gimana? Dengan mewafatkan para ulama. Ibu TV-nya nyala nggak di rumah? Hah? Nggak nyala, akinya habis. Itu kan kalau di TV itu suka ada running text ya. Running text apa Neng? Running text apa? Running lari, teks tulisan yang lari pagi. Itu kemarin saya baca di running text itu lagi baca PBNU merilis kiai ulama pengasuh pesantren yang wafat sejak bulan Maret sampai sekarang sudah 234 kalau nggak salah. Ya Allah, dalam setahun ulama meninggal 200 lebih. Kalau lurah meninggal, kira-kira gantinya banyak nggak? Wali kota meninggal ada gantinya nggak? Boro, jangan kata ada gantinya, belum mati aja udah banyak yang nungguin pengen gantiin kan? Gak usah wali kota dah, RW aja banyak ganti. Tapi kalau seorang ulama meninggal, kira-kira gantinya bisa instan tidak? Enggak. Dia harus kerja keras, berjibaku, sabar, waktu yang panjang, luar biasa. Kalau dia di pesantren harus butuh tahunan. Kalau dia di perguruan tinggi, dia harus menyelesaikan kuliah S1, S2, S3, kalau ada S4, S4 kali. Nah, ini bertanda kiamat itu memang sudah dekat. Banyak ulama meninggal. Kemarin yang terakhir siapa yang meninggal? Yang orang Serpong, ada tahu yang tahu nggak? Kiai besar. Ya. Iya, saya juga bukan orang Serpong, saya orang Jelupang, maksudnya ya kan kita orang Tangerang, lebih laku dua orang Serpong.
Kiai Haji Nur Is'an Kandar SQ. Pernah dengar nggak? Ya Allah. Jadi beliau dulu suka di radio CBB ya, kalau sore begini. Dia pengasuh pondok pesantren As-Siddiqiyah Sungrace Garden Kebon Jeruk. Tapi dia punya pesantren juga di Serpong. Saya beberapa waktu lalu main ke pesantren. Nah, jadi cara Allah untuk mengambil ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Ketika ulama-ulama ini wafat, dia ibaratnya seperti paku ya. Kalau rumah walaupun kayunya bagus ya, temboknya catnya bagus, tapi kalau pakunya ringkih cepet koyak kalau bahasa kitanya. Bangunan itu cepet doyong, cepet retak, rengat dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wataksul zalazil. Apa itu? Nah, Waalaikumsalam. Ya sahaya. Ibu sah. Ya, kita terusin. Yang ketiga, watak surul zalazil. Apa itu? Banyaknya bencana. Ini juga tanda akhir zaman, tanda kiamat sudah dekat. Bencana. Kalau musim hujan, banjir, longsor, apalagi banjir bandang ya. Kalau musim panas, asap. Ya kan ada kan asap. Suka ngeliat di TV kan, asap, kebakaran. Kalau nggak musim hujan, nggak musim panas, maksudnya ada di semua musim apa musibahnya? Gempa. Banyak nggak gempa? Banyak. Kalau yang rumahnya di pinggir laut, longsor, tsunami. Gak ngantuk itu, kurang ngopi kayaknya. Kalau yang rumahnya di bawah bukit, nah baru longsor. Daerah Cianjur, Sukabumi, Tasik, ya longsor. Kalau yang daerah panas, Nusa Tenggara, keras. Sebaliknya yang Bogor, Masya Allah, air kebanyakan sampai ke tremos-tremos airnya, rumah-rumah. Jadi bencana ini pertanda bahwa zaman sudah nenek-nenek, udah aki-aki, udah tua. Yang paling kentara adalah gempa itu. Dalam setahun gempa bisa terjadi 300-400 kali. Zaman kita kecil mah dulu rasa-rasanya lah jarang bener gempa. Ini sumber-umuran saya ini kepala lima jarang. Jadi watak suruh zalazil, banyaknya bencana atau musibah. Termasuk virus ini juga musibah. Karena kan doanya Allahumma ya Allah
ini sesungguhnya saya atau kami inna na'udzubika berlindung kepadamu minal bala wal wabah wal fahsya perbuatan fahsya wal ghadaba dan kemurkaan Allah wal adzaba dan siksa atau persekot siksa wal fitana dan fitnah hidup. Itu ada doa yang seperti itu, bagus sekali. Nah, jadi si corona juga bagian dari virus akhir zaman ya. Yang keempat, ibu kalau mau nyatet, yang pertama tadi tanda kiamat yataqarrabuz zaman, waktu cepat. Yang kedua wa yuqbadul ilma, dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Yang ketiga watak surzalazil, yang tadi barusan banyaknya musibah atau bencana. Nah yang sekarang yang keempat, tanda akhir zaman itu ayul khusyuk, banyak orang pelit. Apa nih maksudnya banyak orang pelit? Antara lain pertama, banyak orang-orang hebat tapi susah untuk kita ambil ilmunya. Kenapa? Karena dia mahal. Itu termasuk tuh. Nih coba saya nanya sama ibu-ibu, emang misalnya ibu Mamah Dedeh bisa kayak saya ngajar kayak gini, terus muridnya segini, leilok, orang mau bisa. Beliau kalau mau ceramah itu ada manajemennya, yang datang harus ratusan minimal, ribuan. Terus ada yang mengendos, ngerti mak? Banyakan makan rengginang sih. Ada sponsor, soalnya sponsornya lemper. Terus ada tanda jadi, maksudnya bukan nggak harus uang enggak ya, tapi ada perjanjian bahwa benar hari ini tanggal segini ada pengajian yang diisi oleh Mama. Waduh ribet dah. Yang jelas juga mohon maaf, ya bensinnya yuk gede, ya nggak jutaan, puluhan, bahkan ada yang ratusan. Duit 100 juta kalau beli rengginang kira-kira bagaimana? Kebagian nggak ibu? Kalau lelep sempora. Kita mendapatkannya. Atau misalnya yang gelarnya brentet, atau brentet nggak? Berderet-deret. Gelarnya misalnya doktorandos, profesor, doktorandes, SH, MSc, MCK, MCK nggak ada ya? MSI maksudnya. Coba dipanggil suruh ceramah kayak gini kayak saya, mau apa kagak? Bila lagi lo mau kayak gini lah kagak. Ya. Ini makna wasuh wayul qassuh, tanda akhir zaman itu seperti itu. Padahal orang yang paling alim di muka bumi ini siapa? Nabi Muhammad. Selanjutnya yang paling alim siapa? Yang paling pintar? Para sahabat. Zaman dulu Nabi berapa sahabat? Ngedeprok di mana aja siap. Kalau zaman sekarang dari zaman susah. Orang pinter kudunya seminar. Ibu pernah ikut seminar nggak? Seminar apa? Cara bikin gado-gado ya, biar legit bagaimana? Saya alhamdulillah suka ikut. Dalam hati saya, ya Allah orang pinter enak bener ya. Seminar AC, semuanya enak. Ngomong kagak lama, sejam doang. Masya Allah.
Itu di ininya mahalnya luar biasa. Ini kan seperti itu. Yang kedua, pengertian banyak orang pelit itu ya apa adanya. Banyak orang pelit. Apa buktinya banyak orang pelit di Indonesia misalnya? Banyak orang mintain dana di jalan-jalan, ada nggak? Bapak Ibu, kita sedang bikin musola. Ayo jaring ikan cerek ya, ditungguin mobil jalan gangguin. Aduh, kalau sehari nggak apa-apa, berbulan-bulan bertahun-tahun. Kalau ada orang yang kaya dan tidak pelit, mestinya nggak kayak gitu. Misalnya nih, ibu tinggal di kampung apa? Sempora. Emang orang Sempora kismin semua? Tahu kismin nggak? Adek terakhir dari miskin, itu namanya kismin. Adeknya kismin belangsak. Adeknya lagi gimpoin. Maaf, seumpama di Sempora penduduknya jumlahnya 1000, ada kali yang kaya bangsa 20 orang mah. Kalau penduduknya 1000 dibagi misalnya 5 RW, 1 RW 1 masjid dah ya. Itu yang 20 orang tinggal ngomong sama Pak Lurah, Bu Lurah, ini kami 20 orang kaya di Sempora, kami akan selesaikan, tiap RW kami yang akan mendanai masjid. Beres, kagak usah jaring ikan cecerek tadi di jalanan, betul nggak? Ya, jadi memang akhir zaman seperti itu. Saya mau nanya sama ibu, di Indonesia ada orang kaya atau orang Islam? Hah? Yang ibu kenal di TV siapa orang Indonesia yang kaya? Musdalifah. Musdalifah mah bininya Nazar. Ibu tahu yang punya TV One siapa? Bang Miun. Ilok Bang Miun. Yang punya TV One, Bapak Abu Rizal Bakri yang punya. Ibu tahu nggak kalau di TV itu iklan sekali jalan tuh, misalnya iklan sampo, cuk, setengah menit, tahu nggak bayarnya berapa samponya sama TV-nya? Bukan 1 juta 2 juta bu, 1 miliar. Iya. Padahal iklan 24 jam ya. Kira-kira itu yang punya duitnya banyak apa kagak itu? Luar biasa. Pantesan saya ngelihat di TV itu cucunya berarti siapa? Anaknya siapa? Cucunya itu anaknya namanya Mas Ardi. Anaknya Bapak Abu Rizal namanya Mas Ardi. Menantunya namanya Ibu Nia Ramadhani. Hah? Benar tahu? Kali gak tahu. Saya lihat di TV kemarin cucunya itu masih balita, bawa tas. Nah, kata wartawannya itu harga tasnya itu sekitar 60-70 juta. Tasnya anak balita. Kalau saya punya duit segitu mending beli motor 4 kali. Ya. Jadi kalau di Indonesia ada 1 juta orang kaya siap menyelesaikan semua pembangunan masjid dan musola, selesai. Jadi kita terhormat, dan nyari-nyari dana tadi di jalan tadi. Ini apa pemikiran saya begitu. Tapi memang dasar sudah akhir zaman, ada kata Nabi, wa yalqa syuh, nanti akhir zaman itu banyak orang yang
digerakkan di jalan Allah. Ya tentu saja banyak sekali orang yang tidak pelit pun luar biasa banyak. Tapi kalau semuanya kompak, saya kira kebutuhan umat Islam itu bisa dipenuhi. Yang kelima, wataksul haraj, tanda akhir zaman itu, banyaknya pembunuhan. Banyak nggak orang mati bu zaman sekarang? Ya Allah, kemarin yang mati di tol 50 berapa? Yang di tol kilometer 50 6 ya. Itu emang tembak-tembakan. Menurut ibu kira-kira gambarannya gimana? Menurut emak-emak ini, kalau tembak-tembakan kan mestinya di sana mati 5, sini mati 5 ya. Oh di sana mah kagak ada yang mati. Lecet juga enggak. Berarti kira-kira apa itu? Iya. Padahal nih, ini ibu diem aja kenapa nih? Ngantuk. Ibu? Hah? Iya takutnya ini apa? Lagi mikirin apa gitu. Padahal harga nyawa orang Islam satu saja dalam hadis disebutkan adalah lazawalud dunia, hilangnya dunia ini, dunia dan seluruh isinya hilang, ahwanun, itu lebih murah, min qat'il mu'min bi ghairi haqqin, daripada harga nyawa orang beriman yang dihilangkan nyawanya dengan cara yang tidak benar. Ya, seharga dunia dan seluruh isinya ini 6. Makanya kemudian apa? Dalam Islam itu orang yang menghilangkan nyawa orang beriman hukumannya berat. Di surat An-Nisa ayat 93. Ibu udah hafal dah, saya percaya dah, makanya gak usah baca, gak usah. Saya mewakilin aja ya. Dan man, siapa orang yaktul, menghilangkan, membunuh, mukminan, nyawa orang beriman walaupun satu. Apa kata Allah? Fajazauhu, maka aku Allah akan membalas dia yang membunuh tadi satu jahannam khalidan fiha, pelakunya harus masuk neraka jahanam kekal di dalamnya. Berat nggak? 2, waghadiballahu alaihi, ia dimurkai Allah di dunia dan di akhirat. Walaupun kelihatannya dipuji-puji manusia, tapi Allah memurkai. 3, wala ana, Allah melaknatnya. Yang keempat, wa'adallahu lahu adaban adima, dia harus siap nanti diseret di neraka yang sangat pedih. Mahal nggak? Mahal. Tapi buktinya tadi saya bilang, kalau melihat TV tiap hari orang mati banyak bener ya. Suami istri yang satunya cemburu, lagi tidur dicekek, ada nggak? Ada seorang laki-laki nikah lagi, akhirnya berantem, bini tua filmnya dulu ada yang main WD Mukhtar dan Susana. Gara-gara parkiran, yang satunya mohon maaf ditusuk mati. Gara-gara medsos, saling sindir, saling ini,
berujung kepada kematian. Banyak, apalagi yang mohon maaf kaum wanita banyak sekali yang tidak hanya dihilangkan nyawanya, kadang-kadang dizinai. Ada kan peristiwa kayak gitu? Banyak. Ini tanda-tanda hari akhir. Yang keenam, nisaan ariyat. Banyak wanita berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Banyak kan zaman sekarang? Banyak. Saya semalam melihat acara di Trans 7. Trans TV Trans 7. Yang ada OPJ apa itu? Alah, nanya doang. Trans 7 ya? Itu ada acara yang dipandu sama Denny pelawak, Ajis Gagap. Ada juga bintang tamunya. Saya kira bintang tamunya siapa? Perempuan masih muda. Yang saya bikin bingung, baju adeknya dipakai. Ngerti nggak? Baju adeknya dipakai. Baju segini, mana orangnya masih muda, masih cakep. Ya, saya juga ustadz yang lihat juga ya, sekilas doang gitu. Ya karena pengen tahu doang. Siapa ini ya? Ya saya kalau lagi makan malam itu kan sambil ngeliat TV gitu. Isa gitu. Udah gitu, mohon maaf, udah pakaiannya begitu joget-joget. Apalagi pakai joget kan gitu ya. Pakaiannya segini. Saya kalau berpikir begini Bu, orang yang bajunya begitu, mohon maaf, kadang-kadang suka merasa malu. Kadang-kadang, umpamanya lagi jalan nih, dia pakai bajunya, baju adenya, terus dilihatin itu, terus dia ngincup malu. Berarti sebenarnya masih punya rasa malu itu. Nah kalau kata saya mah kagak usah malu-malu baik, diberakin baik. Lah ngapa dari rumah pagi bagi begitu ya? Nih bukan perempuan ya. Perasaan ibu tuh gimana kalau kayak gitu? Sesama perempuan malu ya Bu ya? Ya umpama ibu dulu masih 17 tahun gitu. Ya, sekarang mah udah rada-rada expired udah. Nih si Neng begini nih, masih muda. Neng, kamu kamu kena mulu ya, kamu paling muda sih. Kamu umpama pakai baju adenya malu nggak? Malu. Nah ini, iya sumpah pakai baju kayak gitu, baju adenya. Ya kan malu kan? Tapi kan di TV mah banyak banget orang begitu ya. Apalagi Ibu tahu nggak kalau ada mobil baru dipamerin, pameran mobil. Sebenarnya orang nggak ngeliat mobilnya, niat yang nawarin mobil, baju bayi dipakai. Ini tanda akhir zaman. Yang ke-7, banyak budak yang melahirkan tuannya. Maksudnya banyak anak yang ngelawan sama orang tuanya. Banyak murid yang berani sama gurunya. Banyak kan sekarang terjadi? Ibu ngelahirin sakit kan? Sakit kan? Ini yang gak jawab gak pernah ngelahirin ini jangan-jangan. Tapi kata sebagian emak-emak, gua emang ngelahirin sakit, tapi gua lebih sakit kalau dibentak anak saya. Sumpah seorang ibu dibentak anaknya yang laki-laki, itu sakitnya bukan di sini Bu, di bun-bunan, sakit banget. Ya kalau ngelahirin mah semua orang juga ngelahirin dah, yang namanya juga perempuan ya. Tapi kalau dibentak, tapi ada zaman sekarang seperti itu. Bahkan ada anak yang mau menghilangkan nyawa orang tuanya juga ada. Atau ada yang rada kurang ajar tapi bagus.
Apa maksudnya? Dia ngedoa, isinya kurang ajar. Doanya begini, ya Allah, emak saya, bapak saya udah bengek, itu kapan matinya sih ya? Bujuk buneng, kata malaikat. Atau kalau malaikat, kalau gua hidup gua cekek lu. Ngedoanya sih cakep, isinya laka ciprut. Itu yang ke 7. Guru sama, murid banyak yang tidak hormat guru, banyak sekali. Yang kalau zaman dulu mah ilmunya berkah itu gara-gara tidak hanya pinter, tapi karena ihtiram, takzim, menghargai dan menghormati guru. Apalagi kalau begini nih, gurunya misalnya pemahaman zaman dulu, muridnya pemahaman yang baru, yang suka ini nggak ada dalilnya nih, ini ajengan salah nih. Berpuluh-puluh tahun sampai jenggotnya putih jadi guru. Lah dia baru kemarin jadi guru, kagak hormat sama gurunya. Ini nggak berkah. Ya. Saya dulu waktu SD punya guru namanya Pak Hambali, guru agama. Ya. Walaupun mohon maaf saya sudah kuliah sampai S2 pun saya tetap hormat sama beliau itu. Beliau bisa menangis kalau ada mantan muridnya, nggak usah ngasih gemblong sama rengginang dah, cium tangan aja. Siapa yang guru ngaji di sini di rumah? Yang di rumah ngajarin ngaji? Ibu Haji? Ya seumpama ada yang ngajarin ngaji terus 10 tahun, 15 tahun, tiba-tiba muridnya yang dulu diajarin ngaji alibata saja, misalnya jadi pegawai, cium tangan. Waduh, rasanya gua nggak sia-sia toh lu ajarin ngaji. Cium tangan apalagi bekelin, ya. Gak usah gede-gede nah, bisa buat beli gemblong aja, bisa temblagan, luar biasa. Yang ke-8, ciri akhir zaman itu adalah patak surul al-musiqa, banyaknya hiburan, terutama musik. Yang sekarang banyak hiburan musik, luar biasa. Alhamdulillah kemarin tahun baru nggak kayak kemarin. Saya kemarin tahun baru itu di Lengkong Semapal. Ada yang tahu nggak? Ibu tahunya di mana sih ya? Dekat ITC. ITC itu ada kampung, sisa satu-satunya kampung masih ada itu ke dalam. Nah, saya ngisi muhasabah syukuran. Nah, kemudian anak-anak muda kumpul semuanya. Itu salah satu cara untuk tadi mengurangi berbagai macam hiburan. Kalau enggak mah luar biasa. Kalau enggak corona mah luar biasa. Orang saya pernah jalan di tengah jalan gak bisa kemana-mana. Ya, saya dari Jelupang ke Pakulonan ke rumah orang tua, mau pulang jam 9:15 gitu. Begitu jalan tengah masuk jalan alternatif lah nggak bisa kemana-mana. Sono rapat di sini rapat, lah nungguin sampai jam 12. Ya sudah dah ngedeper ikut makan ya daripada capek nungguin. Lalu yang ke-9, ciri akhir zaman itu adalah wayaksuru al-markabul aliyah. Banyak gedung-gedung tinggi. Sekarang banyak gedung-gedung tinggi. Dan uniknya Bu, gedung yang tertinggi itu bukan di Eropa, bukan di Pondok Serut. Pondok Serut
Di mana gedung tertinggi? Tuh tahu. Ya, Dubai, negara di Asia ada gedung yang sangat tinggi, namanya apa? Monas. Petronas. Petronas di mana? Celendung, Malaysia. Petronas. Yang sudah umroh atau yang sudah haji tahu tuh. Kalau tahun 70-an dan 80-an itu belum ada gedung. Sekarang gedung di sana